Halo Duanders, perkenalkan nama aku Aisyah Syifa dari Sekpit 6 dan bersama Kak Marsha selaku Ketua OSIS periode 2024 dan 2025. Halo semuanya, salam kenal ya. Oke, jadi kali ini aku dan Kak Marsha bakalan melakukan potik, yaitu podcast topik. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan untuk Kak Marsha. Oke, coba Kak Marsha ceritakan pengalaman kakak nih untuk menjadi Ketua OSIS untuk periode 2024 dan 2025. Tentunya untuk aku menjadi di posisi sekarang yaitu Ketua OSIS, aku melewati banyak tahap-tahap dan juga seleksi-seleksi ya, dimulai dari yang mudah sampai yang rumit. Dan pada saat seleksi tersebut aku juga belajar banyak hal, mulai dengan cara meminimalisir waktu, manajemen waktu, dan juga bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga mengedepankan anggota-anggotanya. Nah, cara aku tuh pertama aku dengan menjadi seperti anggota OSIS biasa, aku melaksanakan program-program kerja aku dengan baik dan juga aku melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pembina ataupun dari kakak-kakak OSIS yang sebelumnya. Dan juga aku mengikuti seleksi-seleksi nih untuk menjadi calon kandidat ketua OSIS, dimulai dari seleksi yang mudah sampai dengan seleksi yang rumit. Nah, lalu di tahap terakhir yaitu ada debat antar kandidat agar para pemilihnya nih mau untuk memilih aku, seperti itu. Nah, menurut kakak dari pengalaman ini susah nggak sih Kak buat di posisi sekarang? Gimana ya, 50-50 lah, susah tapi ada gampangnya juga. Oke. Nah, buat kakak nih, apa sih yang paling berkesan selama beberapa bulan sebagai ketua OSIS? Dari aku tuh yang paling berkesan saat aku menyelenggarakan rapat pertama bagi OSIS 2024-2025. Karena di rapat pertama itu tuh kita saling berkomunikasi dengan baik kepada seluruh anggotanya, dan ternyata tuh anggotanya seru-seru banget. Terus mereka juga kompak dan mereka tuh dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Banyak juga program kerja dari mereka yang sudah mulai terlaksana nih, mulai hari ini dan hari-hari sebelumnya pun juga sudah ada yang sudah mulai terlaksana. Oke, berat nggak sih Kak jadi ketua OSIS ini? Berat nggak ya? Sejujurnya sih enggak ya, kalau misalkan aku menjalankannya dengan suka hati. Jadi menurut aku sih enggak sih. Oke. Nah, bagaimana Kak Marsha menangani konflik atau perbedaan pendapat di dalam organisasi? Jadi kayak perbedaan pendapat nih. Jadi gimana nih cara kakak menanganinya? Kalau perbedaan pendapat itu kan tentunya hal yang wajar ya dalam dunia organisasi. Caranya itu pertama dengan seperti misalkan kita lagi mengadakan rapat nih, pasti kan banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda ya, karena itu pendapat mereka masing-masing. Caranya itu pertama dengan aku mendengarkan dulu nih pendapat dari mereka satu-satu. Walaupun berbeda-beda, tetapi aku tidak menyalahkan pendapat mereka nih. Lalu kita membuat solusi dengan mengadakan voting ataupun hal sebagainya, dan agar tuh satu jawaban pun kepilih untuk menjadi hasil dari diskusi tersebut. Jadi intinya tuh hasil diskusi. Jadi kita harus berdiskusi agar jawaban yang berbeda-beda itu pun dapat disatukan dan ketemulah jawabannya. Oke, tapi susah nggak sih Kak kalau misalkan menangani perbedaan pendapat ini? Enggak sih, karena kita dengan berdiskusi, kita berbicara lagi walaupun sedikit lama ya. Karena diskusi itu kan tidak sebentar ya, pasti lama karena kita harus bertanya nih siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, dan juga kita harus menyelaraskan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lainnya. Oke, nah terus bagaimana caranya OSIS berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak sekolah dan siswa? Kalau misalkan kita lagi melaksanakan event nih, nah dari OSIS sendiri itu kita sebelum event yang dilaksanakan dari hari-hari sebelumnya, biasanya tuh hari-harinya tuh nggak mepet-mepet agar mereka tuh bisa para bapak ibu gurunya tuh bisa bersedia nggak nih untuk membantu mengikuti event ini. Biasanya itu kita pertama koordinasi dulu bersama bapak ibu guru, terutama yang menjadi panitia dalam event-event tersebut. Nah, lalu kalau untuk siswa-siswinya ini tuh mereka kan pasti bakal diinformasikan seputar event yang akan kita laksanakan kan. Nah, di OSIS itu kan mempunyai akun media sosial ya, baik IG, YouTube maupun TikTok. Biasanya kita informasikan melalui Instagram ya. Nah, disitulah nanti kita bakal menginformasikan tentang suatu event yang dilaksanakan oleh OSIS agar para siswa-siswi di sini pun mengetahuinya. Oke deh Kak. Oke. Nah, oke deh, mungkin cukup sekian ya Kak untuk pertanyaan-pertanyaan ini.